Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang uji ANOVA. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok sampel. Uji ini digunakan jika datanya berdistribusi normal dan homogen. Contoh, seorang manajer PTX mengadakan penelitian untuk mengetahui perbedaan pemahaman karyawan yang diberikan pelatihan A, B, dan C. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh data berikut. Jadi ini adalah data dari 3 kelompok karyawan yang diberikan pelatihan. Masing-masing kelompok pertama diberi pelatihan A, kelompok kedua diberi pelatihan B, dan kelompok ketiga diberi pelatihan C. Dan ini nilai yang sudah diperolehnya. Nah, langkah pertama kita perlu mencari rata-rata dan variansi dari masing-masing kelompok. Rata-rata dari kelompok pertama 8,4, kelompok kedua 7,25, dan kelompok ketiga 7. Variansinya, kelompok pertama 0,267, kelompok kedua 1, dan kelompok ketiga 0,375. Nah, di sini apabila data di atas diasumsikan berdistribusi normal, apakah terdapat perbedaan pemahaman karyawan yang diberikan pelatihan A, B, dan C? Gunakan taraf signifikansi 5%. Nah, di sini karena datanya sudah normal, kita bisa lanjut untuk menentukan homogenitas datanya. Nah, di sini variansinya homogen jika C kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan C kuadrat tabel. Langkah uji homogenitas varians yaitu yang pertama menghitung nilai variansi gabungan atau S kuadrat gabungan. Rumusnya sigma NI ya, NI ini banyaknya kelompok ya, karena ini ada 3 kelompok, berarti dimulai dari kelompok ke-1, 2, dan 3. Dikurangi 1 kali variansinya masing-masing kelompok, dibagi banyaknya data tiap kelompok dikurangi 1. Nah, sama dengan ini kan kelompok pertama, berarti N1-nya ada 10, kurangi 1 kali variansi kelompok ke-1, yaitu ini, 2,67. Ditambah, berarti sekarang N2 kurangi 1. N2-nya ada 8, ini ada 8, kurangi 1 kali variansi kelompok kedua, yaitu 1, tambah, sekarang ini N3, kurangi 1 kali S3 ya, kuadrat. N3-nya ini ada 9 orang, kurangi 1 kali variansi kelompok ketiga, 0,375 yang ini. Dibagi, ini sama N1 kurangi 1 tambah N2 kurangi 1 tambah N3 kurangi 1. Nah, di sini hasilnya 0,517 ya. Ini dikalikan dulu sama dikalikan lalu dijumlah. Ini juga dikurangi dulu nanti dijumlah. Hasilnya 0,517. Selanjutnya menghitung nilai B atau Bartlett. Rumusnya B sama dengan log variansi gabungan kali sigma ini ya, NI kurangi 1. Berarti masing-masing N1, 2, 3 kurangi 1. Log variansi gabungan berarti log ini ya, yang tadi kita hitung 0,517 kali ini N1 ya, banyak data kelompok 1 kurangi 1 tambah N2 banyak data kelompok 2 kurangi 1 tambah N3 kurangi 1. Kita cari dulu lognya. Hasilnya negatif 0,287. Ini 9 tambah
tambah 8, 24, dikalikan hasilnya negatif 6,89. Nah, sekarang kita cari T hitung. Mencari C kuadrat hitung ya, maaf. Mencari C kuadrat hitung. C kuadrat hitung sama dengan 2,3026 kali B kurangi sigma NI kurangi 1 log variansi dari I ya. I-nya mulai dari 1 sampai 3. Ini berarti 2,3026. Nilai B-nya yang ini negatif 6,89 dikurangi ini ya masing-masing ya. Kelompok 1 N1 10 kurangi 1 log dari variansi kelompok 1 tambah ini N2 kurangi 1 ya. Tadi N2-nya ada 8 kali log variansi kelompok kedua ya. Tadi ada 1 tambah N3 ada 9 kurangi 1 kali log variansi kelompok ketiga. Nah, ini dioperasikan dulu ya. Yang dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ini yang sigma dioperasikan, nanti B dikurangi hasil sigma ya. Jadi hasil C kuadrat hitungnya 3,87. Nah, sekarang kita tentukan nilai C kuadrat tabel. C kuadrat tabel sama dengan C kuadrat alfa K kurangi 1. Tadi alfa yang kita gunakan adalah 0,05. K-nya banyaknya kelompok. Tadi ada kelompoknya ada 3, berarti K-nya 3 kurangi 1. Berarti C kuadrat 0,05 dari DK-nya 2. Nah, kita buka tabel C kuadrat. Dengan alfa 0,05 DK-nya 2. Nah, ini tabel C kuadrat. Nah, di sini alfanya 0,05, DK-nya atau DF-nya 2 ya, ini. Nah, berarti isinya 5,99146. Ya. 5,99 ini. Nah, sekarang kesimpulannya, karena C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka data memiliki varians yang homogen. Nah, karena homogen, kita bisa lanjut ke uji ANOVA. Langkah uji ANOVA, yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. H0-nya tidak terdapat perbedaan pemahaman karyawan yang diberikan pelatihan A, B, dan C. HA-nya terdapat perbedaan pemahaman karyawan yang diberikan pelatihan A, B, dan C. Kriteria pengujian, H0 diterima jika F hitung itu ada di antara negatif F tabel sampai F tabel positif. Langkah yang kedua, menentukan F tabel. F tabel sama dengan F alfa K kurangi 1 per N kapital kurangi K. Sama dengan alfanya 0,05. Ini K-nya tadi ada 3 kelompok. N kapital itu adalah banyaknya data dari semua kelompok. Berarti banyak data kelompok pertama tambah banyak data kelompok kedua tambah banyak data kelompok ketiga. Jadi 27 kurangi K 3. Hasilnya F 0,05, 3 kurangi 1, 2, 27 kurangi 3, 24. Nah, kita cari di F tabel ya, di tabel F dengan alfa 0,05, pembilangnya 2, penyebutnya 24. Kita buka F tabel. Nah, di sini ada F tabel. Nah, ini F tabel tadi pembilangnya itu 2, penyebutnya 24.
Karena alfanya 0,05, kita ambil baris yang atas. Jadi, ini ya, 3,40. Nah, ini ya, F-nya 3,40. Langkah yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat total atau disingkat dengan JKT. JKT itu adalah sigma X kuadrat. Artinya jumlah dari data setelah dikuadratkan. Data dari kelompok ke-1 sampai kelompok terakhir. Nah, di sini kita lihat, nah ini, jadi 8,5 kuadratkan. Semua data ini dari mulai 8,5 sampai 7 ini dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlah. Nah, ini. Jadi datanya dikuadratkan dulu, semuanya baru dijumlahkan. Hasilnya 1579,5. Nah, langkah keempat, menghitung jumlah kuadrat rata-rata atau disingkat dengan RX. RX itu jumlah data lalu dikuadratkan dibagi jumlah dari banyaknya data. Nah, kalau ini semua data dari kelompok 1 sampai kelompok ketiga dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Hasilnya 42.025 dibagi banyak data. Ini data kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3, jadi 27. Hasilnya 1556,481. Nah, langkah kelima, menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. JKA sama dengan sigma JI kuadrat per NI kurangi RX. Sama dengan JI ini adalah jumlah data dari masing-masing kelompok. Nah, ini jumlah data kelompok ke-1 84 dikuadratkan dulu lalu dibagi banyak data kelompok ke-1. Ditambah ini 58 jumlah data kelompok kedua dikuadratkan dibagi banyak data kelompok kedua, ditambah 63 itu adalah jumlah data kelompok ketiga, kemudian dikuadratkan dibagi banyak data kelompok ketiga, dikurangi RX. RX itu yang ini, 1556,481. Yang dalam kurung ini ya diselesaikan dulu, nanti dikurangi RX, hasilnya 10,619. Langkah keenam yaitu menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD. Sama dengan sigma X kuadrat kurangi RX kurangi JKA. Sigma X kuadratnya tadi yang sudah kita hitung ya sebelumnya. Nah, yang ini JKT atau sigma X kuadrat dikurangi RX dikurangi JKA. Jadi JKD-nya sama dengan 1579,5 dikurangi 1556,481 kurangi 10,619 sama dengan 12,4. Langkah ketujuh yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok atau RJKA. Sama dengan JKA bagi K kurangi 1. JKA-nya ini 10,619 dibagi K. K-nya banyaknya kelompok ya, ada 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi RJKA-nya 10,619 bagi 2 sama dengan 5,3095. Langkah ke-8, menghitung rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok atau RJKD. Sama dengan JKD bagi N kapital kurangi K.
JKD-nya sama dengan 12,4 dibagi N kapital adalah banyaknya data dari semua kelompok, yaitu banyak data kelompok 1 tambah banyak data kelompok 2 tambah banyak data kelompok 3 sama dengan 27 dikurangi K. K-nya itu banyaknya kelompok, jadi 24. Maka RJKD-nya sama dengan 0,517. Langkah ke-9 yaitu menghitung F hitung. Dengan rumus RJKA dibagi RJKD sama dengan ini 5,3095 dibagi 0,517 sama dengan 10,27. Nah, untuk kesimpulannya kita bandingkan F hitung 10,27 dengan F tabel. F tabel di langkah yang tadi ya, ini 3,40. Maka kesimpulannya adalah karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan pemahaman karyawan yang diberikan pelatihan A, B, dan C. Itu adalah penjelasan mengenai uji ANOVA. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.